Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Pemirsa dan pendengar KAIS Kajian Islam, kita lanjutkan kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qissatul Baqarah, kisah seekor sapi betina. Silahkan disiapkan catatan-catatan ya, untuk keperluan hal-hal yang penting, nanti dicatat. Al-Baqarah artinya adalah seekor sapi betina. Jadi kalimat Al-Baqar itu adalah secara umum dipakai untuk sapi betina. Karena sapi jantan itu ada bahasanya tersendiri, yaitu ats-tsaur. Tsaur itu sapi jantan. Kana hunaka rajulun fi bani Israil katsirul mal. Mengawali kisah seekor sapi betina ini, dahulu di masa Bani Israel ada seseorang yang banyak sekali hartanya. Wa kana syaikhan kabiron. Tetapi orang yang kaya raya ini, dia sudah tua, bahkan tua renta. Walahu banu akhin. Sayang sekali orang tua ini tidak punya putra, tapi dia punya banu akhin, keponakan-keponakan. Wa kanu yatamannuna mautahu. Dan ini orang sudah tua, hartanya banyak, tidak punya anak, keponakannya. Ya, keponakan-keponakannya ini apa yang terjadi? Keponakan-keponakannya ini berharap orang tua ini cepat mati, ya. Astagfirullah ini. Mengapa? Liyarithuhu, agar mereka keponakan-keponakan ini bisa mewarisi harta pamannya. Fa'amada, amada ya'midu, ya, dan doroba yadribu. Fa'amada akaduhum, maka sengajalah salah seorang dari keponakan itu, faqatalahu fil lail, ia membunuh pamannya sendiri pada malam hari. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Semoga kita dijauhkan dari perbuatan-perbuatan buruk dan jahat. Amin. Jadi salah satu keponakan itu nekat, sudah tidak memperdulikan hati nurani dan akal sehatnya, ia kemudian membunuh pamannya. Tsumma rumahu fit thariq, kemudian ia lempar jasad pamannya itu ke jalan. Wa fis sobah, dan pagi harinya, jaa hadassabu yashiku kadziban li ajli ammih. Ia datanglah pemuda ini berteriak, tentu teriakannya adalah dusta, ya, untuk keadaan pamannya. Ia minta tolong kepada semua orang bahwa pamannya telah mati, ya. Dia seakan-akan tidak mengetahui, ya, dia datang dan melihat pamannya tergeletak di jalan. Dia membuat alibi agar orang mungkin menuduh pamannya ini tertabrak kuda atau dimakan binatang buas. Faqalu, maka berkatalah orang banyak, nakhtasimu ila Musa. Kita membawa kasus ini, nakhtasimu, kita membawa kasus ini ila Musa, kepada Nabi Musa. Fahuwa Nabiullah, karena beliaulah Nabi Allah. Fa'auhallahu ila Musa. Maka kemudian mereka pun
menghadap Nabi Musa, membawa kasus pembunuhan misterius itu untuk Nabi Musa agar memberikan keputusan, memberikan cara bagaimana mengetahui pembunuhnya. Maka Allah pun memberikan wahyu kepada Nabi Musa, karena sebagaimana Nabi Musa dijuluki sang kalimullah, Nabi yang banyak berdialog dengan Allah, ij'alhum, jadikanlah mereka yadbahu baqaratan liyadharul haq, untuk menyembelih seekor sapi betina agar tampak kebenaran. Kemudian berdasarkan perintah Allah, Nabi Musa pun menyuruh kaumnya untuk menyembelih seekor sapi betina. Tetapi apa yang terjadi? Fabada'u bil mujadalati, maka mulailah mereka dengan berdebat panjang dengan Nabi Musa. Hal tahza'u bina, apa-apaan engkau wahai Nabi? Apakah engkau hendak menertawakan kami? Apakah ini lelucon? Bagaimana bisa kami datang kemari membawa kasus kematian agar engkau menyelidikinya, atau engkau mengutus utusan untuk memeriksa, tapi justru engkau suruh kami untuk menyembelih seekor sapi. Apa hubungannya? Ya, mereka berdebat Nabi. Tapi dengan tenang Nabi Musa menjawab, ini adalah perintah Tuhan, ini adalah wahyu yang telah disampaikan kepadaku. Maka lakukanlah. Mereka kemudian bertanya dengan pertanyaan yang banyak. Wa ma launuha, warnanya apa? Wa ma sifatuha, bagaimana sifat-sifatnya? Semakin diberi keterangan, mereka semakin bertanya, dan bertanya. Warnanya kuning. Kuning yang bagaimana? Tanya lagi. Besar apa kecil? Tanya lagi. Jinak apa liar? Di kandang apa di hutan? Membajak sawah atau tidak? Semua ditanyakan. Justru pertanyaan-pertanyaan inilah akan memberatkan mereka. Ya, sehingga hikmah dari kisah ini ya juga termasuk dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian bertanya tentang sesuatu yang apabila yang kamu tanyakan itu ya diberitahukan kepadamu justru akan menyusahkanmu. Fa amarahumullahu an yadbahu baqaratan safra, maka Allah perintahkan kepada mereka untuk menyembelih sapi yang kuning. Tapi karena mereka tanya kuningnya yang kuning bagaimana, akhirnya dijawab faqiun launuha, yang cemerlang warnanya. Apa itu maksudnya faqiun launuha? Ay musribun bihumratin, yaitu yang semburat kemerah-merahan. Jadi kuning yang kemerah-merahan. Kalau kuning saja mungkin mudah, kalau merah saja mungkin mudah. Tapi ini kuning yang kemerah-merahan. Wa huwa launun aziz, dan ini tentu adalah warna yang langka. Walaisat kabirotan, juga sapinya tidak boleh tua, wala sogirotan, tidak boleh muda, tidak boleh besar, tidak boleh kecil, mutawassitoh, sedang. Karena asalnya dia menanya, mereka tanya. Walaisat sahlatal inqiyat, sapinya harus tidak mudah dikendalikan, artinya bukan sapi yang jinak, berarti ini sapi yang liar, bukan sapi yang di kandang. Ya. Walaysa fiha ayyu aibin, sapinya tidak ada cacat apapun. Walaysa fiha ya taqallubul ardi liziro'ah, sapinya ini tidak untuk membajak tanah ya pertanian,
belum pernah dipakai untuk membajak sawah. Karena itu asalnya ditanyakan, ya ini sapi yang untuk bajak sawah apa tidak? Tanya saja, sehingga mereka semakin berat. Walau annahum fil bidayati dzabahu ayya baqaratin lakafahum. Seandainya mereka, ya, di permulaan perintah mereka menyembelih sapi apa saja itu sudah cukup. Tetapi karena mereka ngeyel, apa istilahnya ya, nanya terus, maka setelah orang Jawa ojo ngeyel malah justru ya kangelan, ya, kangelan nanti. Itu ya, jadi walau annahum fil bidayati dzabahu ayya baqaratin lakafahum. Seandainya mereka ini di permulaan itu menyembelih sapi apapun, begitu sembelih sapi betina siap kami laksanakan, selesai. Tapi mereka banyak tanya. Waqila annahum wajadu hadhil baqarah. Kemudian dikisahkan mereka akhirnya menemukan sapi ini inda rajulin faqirin, yaitu milik seseorang yang miskin, fastaruha bithamanin katsirin. Maka mereka kemudian membelinya dengan harga yang tinggi. Di dalam riwayat diceritakan bahwa harus dibeli seberat, ya, dibeli dengan emas seberat sapi tersebut, sebobot sapi tersebut. Jadi mereka harus banyak mengeluarkan, ya, untuk membuktikan kriminal ini. Tsumma dzabahuha, kemudian mereka menyembelihnya. Sapi ini kemudian disembelihlah, ya. Jadi sapi ini kalau dalam kisahnya itu milik seorang anak yatim yang ditinggal mati oleh orang tuanya, tidak mewarisi apa-apa kecuali sapi itu, ya. Sapi itu ada di hutan, kemudian ia mendatangi setelah besar, dan sapi itu juga ikut sudah besar dan kemudian mendatanginya, ya, kemudian dibeli. Tetapi memang kisah ini adalah kisah Israiliyat, ya, kelengkapan kisah ini kisah Israiliyat, kisah yang dibawakan oleh orang-orang Yahudi ketika mereka masuk Islam, sehingga kisah Israiliyat ini bisa kita pakai, tetapi kita tidak mempercayainya, dalam arti kita tidak mempercayai kebenarannya secara mutlak, tetapi kita bisa memakainya sebagai tambahan atau pelengkap, karena kadang kisah Israiliyat itu juga ada ketidaksesuaian. Contoh dalam kasus ini, dalam kisah ini itu sapinya, kalau dalam kisah ini tidak ada ketidaksesuaian dengan Al-Quran, yaitu sapinya itu sapi jantan dalam kisah itu, padahal di dalam Al-Quran ini, ya, disebut Al-Baqarah, yaitu sapi betina. Kita lanjutkan, tsumma dzabahuha, kemudian mereka menyembelihnya. Wa amarahum Musa alaihissalam an ya'khudhu qit'atan min hadhil baqarah. Kemudian Nabi Musa menyuruh mereka mengambil satu bagian dari sapi ini, dalam riwayat adalah mengambil bagian ekornya, wa yadribu jussatal qatili biha, kemudian mereka pukulkan ekor sapi itu, ya, di jasad orang yang meninggal tersebut. Dan qadarullah, mukjizat dari Nabi Musa, fafa'alum, mereka lakukan, mereka pukulkan pada jasad orang yang mati itu, faqomal qatilu minal mauti, maka berdirilah orang yang mati itu, ya, orang yang terbunuh itu, dia berdiri, dia hidup lagi, ya, dia hidup lagi dari kematiannya. Faqala, maka ia berkata menunjuk kepada seseorang, qatalani ibnu akhi, yang membunuhku adalah anak saudaraku ini, keponakanku yang ini. Tsumma ada mayyitan, kemudian ia terjatuh lagi dan meninggal selama-lamanya. Jadi kisah ini diceritakan diantaranya adalah di Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran, itu oleh Imam Tobari. Sehingga
Kisah ini memberi pelajaran kepada kita bahwa kebenaran meskipun ditutupi serapat mungkin, maka kebenaran akan datang juga pada saatnya. Begitu juga keburukan, kejahatan akan terungkap, dan semoga kita dijauhkan dari segala sifat-sifat buruk dan jahat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikianlah kisah tentang Al-Baqarah ini. Catatan untuk para pendengar dan pemirsa, di manakah ya kisah tentang Al-Baqarah ini, sapi betina ini disebutkan di dalam Al-Quran. Silahkan dicari, silahkan marilah di bulan ini kita kepo dengan ayat-ayat Al-Quran, kita membolak-balik mushaf Al-Quran untuk menghayatinya, untuk menelitinya. Silahkan dicatat di mana kisah tentang penyembelihan sapi betina ini. Di surat mana dan ayat berapa sampai berapa. Demikian pemirsa dan pendengar KAIS, kita berjumpa lagi di esok pada jam dan kesempatan yang sama. Billahi taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.